Misteri balik kematian Sarma. Sabdo Pahit. Pada tahun 2003, ditemukan jasad wanita yang tergantung di sebuah rumah. Sarma, 20 tahun, ditemukan dengan kondisi jasad yang sudah membusuk. Diperkirakan, wanita itu sudah meninggal selama beberapa waktu. Sampai saat berita itu dimuat, pihak kepolisian masih berupaya untuk menggali informasi. Belum bisa dipastikan motif terkait kematian wanita muda tersebut. Rendra menaruh surat kabar yang sudah menguning di atas meja kayu. Bahkan beberapa bagian terlihat kusut, hampir terkoyak. Hampir setahun, ia dihantui rasa bersalah atas kematian adik semata wayangnya. Bukannya Rendra tidak mengikhlaskan kepergiannya, namun semua terasa begitu janggal. Bahkan ia masih yakin kalau Sarma mati bukan karena bunuh diri, melainkan ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh seseorang. Rendra meremas kuat-kuat kertas koran di hadapannya. Rasanya ia masih tak terima dengan kematian Sarma yang sampai saat ini tak diketahui kebenarannya. Bagaimana mungkin wanita itu mati dengan kondisi tergantung dengan tangan dan kaki yang terikat? Rendra menghela nafas, menenangkan emosi yang sudah hampir meledak tak terkendali. Lalu ia mengambil ponsel lawas peninggalan bapaknya. Segera Rendra membalas pesan yang sudah ia abaikan selama beberapa hari ini. Aku pulang hari ini. Rendra tak menunggu jawaban. Segera ia meraih tas ransel di ujung kasur, memantapkan hati untuk pulang ke rumah peninggalan orang tuanya. Tak terasa 8 jam berlalu. Kini Rendra sudah berdiri di pekarangan rumah orang tuanya. Tak ada yang berubah. Semuanya masih sama, bahkan tanaman mawar kesukaannya tumbuh subur di sisi bangunan. Rendra yakin Pade Jatmiko merawat rumah ini dengan baik. Namun terasa ada yang berbeda. Ada gelenyar ngeri saat melihat rumah itu, aura mencekam yang tak pernah ia rasakan selama berada di sini. Sarma, aku pulang. Seketika, entah ini kebetulan atau memang ada hal aneh, terasa hembusan angin lembut menerpa tubuhnya seolah meminta Rendra untuk bergegas masuk ke dalam rumah. "Woi, ngapain kamu?" Terdengar suara teriakan dari arah jalan. Sontak Rendra menoleh, melihat Pade Jatmiko berdiri dengan pakaian koko serta sarung. Sepertinya orang tua itu baru pulang dari surau. Rendra tak menjawab. Ia sengaja berdiri diam agar Pade Jatmiko terkejut melihatnya. "Ame opo? Mau apa?" tanya Pade menantang. "Mau masuk rumah," ucapnya singkat. Sekilas Pade mencondongkan wajahnya, mengamati Rendra lekat-lekat, memastikan siapakah pria kekar di hadapannya. "Rendra, ya Allah Gusti," ucapnya kaget dan langsung memberikan pelukan kuat. Rendra terkekeh. Ia membalas pelukan Pade Jatmiko yang selama ini sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. "Ngapain kamu waktu sore berdiri di depan rumah? Untung gak dikira maling. Ayo masuk," pinta Pade langsung menggiring masuk ke dalam rumah. Benar seperti dugaan Rendra, tak ada yang berubah sama sekali. Bahkan rumah ini terawat dengan baik. "Kapan kamu sampai? Kamu itu juga kebangetan. Gak ada kabar, di telepon gak diangkat, di SMS juga gak dibalas. Rendra, kebangetan kamu itu," gerutunya. Namun Rendra juga melihat gelagat aneh. Tampak mata Pade menelisik bagian tubuhnya seolah sedang memastikan sesuatu. "Deh, aku itu baru sampai loh. Gak ditawarin minum malah langsung diceramahi," ucap Rendra pura-pura merajuk. "Alah, ya bikin sendiri, jangan manja.
Orang tua malah disuruh-suruh. Sana masuk kamar. Nanti biar dia yang bawakan makanan buat kamu. Pak De pulang sebentar ya. Ujarnya. Rendra hanya tersenyum mengiyakan. Memaklumi, mungkin saja rumah ini tak pernah digunakan memasak seperti saat Sarma masih hidup. Lantas, segera Rendra masuk ke dalam kamar yang setahun ini ditinggalkan. Namun, saat hendak membuka pintu, belum juga kakinya melangkah, aroma yang sangat dikenali menyeruak hidungnya begitu kuat. Aroma bunga melati khas yang selalu digunakan oleh Sarma. Rendra memejamkan mata, menggeleng. Pastilah, ini imajinasi belaka. Tak mungkin Sarma ada di sini, ia sudah meninggal setahun yang lalu. Lantas Rendra menengok sekilas ke arah kamar Sarma, kamar di mana ia menemukan tubuh adik perempuannya yang sudah mulai membusuk. Bergegas ia masuk ke dalam kamar. Langsung saja ia merebahkan tubuh, rasanya begitu nyaman setelah seharian berada di dalam bus. Ingin rasanya Rendra memejamkan mata meski badannya terasa begitu lengket karena keringat. Tapi posisi ini sudah membuatnya terlalu nyaman. Hingga saat Rendra memejamkan mata, beberapa saat kemudian dia mendengar suara pintu kamar terbuka dengan pelan. Spontan ia membuka mata kembali. Tampak satu bayangan bergerak menjauh. Selain itu, Rendra juga mendengar suara senandung lirih dari luar kamar. Sebenarnya dia masih enggan untuk beranjak, namun kejadian barusan membuatnya waspada. Siapakah gerangan? Apa Pak De Jatmiko sudah kembali lagi ke rumah ini? Namun, setelah beberapa saat menajamkan telinga, suara lirih itu lebih mirip suara perempuan ketimbang suara laki-laki. Dia batin Rendra. Penasaran, segera Rendra beranjak untuk memastikan mungkin saja itu dia, anak perempuan dari Pak De Jatmiko. Namun, saat Rendra berada di ambang pintu, tak ada seorang pun, bahkan lampu ruang tengah juga padam. Hanya secerca cahaya yang berasal dari kamar Sarma. Begitu juga suara senandung yang tadi ia dengar. Seketika hatinya begitu sesak. Siapakah yang berani membuka pintu kamar Sarma? Padahal dulu ia sudah berpesan kepada Pak De Jatmiko untuk tidak membuka kamar itu apapun yang terjadi. Segera ia melangkahkan kaki ke kamar itu, berniat menegur siapapun yang lancang masuk ke kamar Sarma. Tanpa aba-aba, Rendra membuka pintu kamar dengan keras. Blam! Rendra sudah bersiap untuk menegur siapapun yang berada di dalam kamar itu. Namun, belum sempat kalimat itu keluar, bibirnya terkunci rapat. Bahkan, tubuhnya pun mematung tak bisa digerakkan. Rendra melihat ada perempuan yang sangat ia kenali berdiri di depan ambang jendela dengan posisi membelakangi pintu. Rambutnya panjang sepinggang dengan pakaian sama persis saat terakhir Rendra melihatnya. Sarma, ucap Rendra serak. Namun wanita itu tak menggubris. Ia terus saja bersenandung lirih seolah tak mendengar panggilan dari Rendra. Ingin rasanya Rendra bergerak ke arah wanita itu. Namun saat satu kakinya melangkah, satu kesadaran muncul. Ya, Sarma sudah meninggal. Deng! Tubuh Rendra kembali mematung. Ia tak berani melangkah lebih jauh lagi. Kalau memang Sarma sudah meninggal, lalu siapakah wanita di depannya ini? Dan hal lain yang membuatnya semakin ngeri, tiba-tiba saja ada dua pasang kaki yang jatuh tergantung tepat di atas kasur. Rendra ingin menjerit tatkala melihat Pak De Jatmiko dan dia sudah tergantung di depan matanya. Posisinya sama persis dengan kondisi di mana saat ia menemukan jasad Sarma. Rendra hendak berbalik, namun terjadi pergerakan oleh wanita yang berdiri menghadap jendela. Sosok
yang Rendra yakini sebagai Sarma itu berputar perlahan. Tidak. Bukan menengok atau badannya yang berputar ke belakang, tetapi kepalanya. Ya, hanya kepala yang berputar ke belakang 180 derajat. Sedangkan badannya masih menghadap ke arah luar jendela. Mas Rendra, terdengar suara lirih mirip suara Sarma, namun bibir wanita itu tak bergerak sama sekali. Bahkan yang lebih mengerikan, hampir satu bola matanya keluar dari rongga tempatnya. Nafas Rendra memburu. Dia ingin pergi dari tempat ini secepatnya. Selama dia hidup, tak pernah sekalipun bertemu dengan yang namanya hantu. Mas Rendra, kamu pulang? Tanya Sarma. Rendra menggeleng keras, berusaha untuk bergerak. Namun entah kenapa badannya terasa begitu kaku. Bahkan saat melihat sosok dedemit atau setan Sarma berjalan mundur dengan kepala masih menoleh ke belakang, dia masih berdiri diam tak bergerak. Hingga jarak di antara mereka hanya tinggal 1 meter saja, Rendra sudah merasakan bau anyir busuk bercampur dengan aroma melati menguar dengan hebat. Cukup lama mereka saling pandang, hingga tiba-tiba saja bibir Sarma tertarik, tersenyum simpul mengerikan. Sawise iki sampean. Setelah ini kamu, ucapnya berbarengan dengan mengangkat tangan dan memutar kepalanya ke depan sampai bunyi tulang patah muncul dengan keras. Bersamaan dengan itu, Rendra tersentak bangun dengan nafas yang memburu, dan juga ia mendengar suara keras dari arah depan rumah. Tanpa pikir panjang, Rendra langsung beranjak keluar kamar. Langit di luar masih tampak keabuan, yang berarti ia hanya tertidur sebentar. Hingga Rendra mengamati ada sesuatu yang aneh. Sebuah batu yang dibungkus dengan kertas bekas tak jauh dari pintu depan rumah. Ia segera mengambil batu itu, menoleh mencari pelaku. Jujur, di satu sisi ia lega karena suara lemparan dari benda itulah yang membuatnya terbangun dari mimpi. Namun di sisi lain Rendra begitu penasaran. Siapa orang yang melempar benda ini ke rumahnya? Hingga saat ia membuka kertas itu, amarahnya kembali muncul. Bukan hanya tulisan, namun juga ada foto Sarma yang diikat di atas tempat tidur. Sarma dipateni. Sarma dibunuh. Seketika Rendra berlari menuju luar pintu pagar rumah, berusaha untuk mencari orang yang sudah melakukan ini semua. Namun nihil. Tak ada seorang pun yang terlihat di tempat itu. Justru dari kejauhan tampak Pak Jatmiko sedang berjalan ke arahnya dengan dia di sisinya. Buru-buru Rendra membuang batu dan menyelipkan kertas itu ke kantong celananya. Dia tidak mau menceritakan pada siapapun tentang apa yang barusan terjadi. Jika memang benar Sarma dibunuh, bisa jadi salah satu dari orang inilah pelakunya. Terlebih, mimpinya barusan membuatnya curiga akan keberadaan Pak Jatmiko dan dia selama ini. Rendra, ngapain di luar rumah? Tanya Pak Jatmiko. Mau beli rokok Pak, tapi lihat Pak sama dia jalan ke sini, ya nanti aja lah. Ujar Rendra cepat mencari alasan. Lah, ini Pak bawa. Ayo masuk. Sudah mau hujan ini. Ucap Pak segera meminta Rendra untuk masuk ke dalam rumah. Rendra mengangguk. Dia sehat? Tanya Rendra. Sehat Mas, jawabnya singkat. Alis Rendra mengkerut. Tidak biasanya dia bersikap seperti ini. Dulu saja kalau mereka bertemu pasti wanita itu langsung heboh mengejeknya habis-habisan. Tapi sekarang berbeda. Justru Rendra menilai kalau dia tampak ketakutan saat mereka beradu pandang. Mas, ayo masuk, mulai gerimis ini, pinta Pak Jatmiko. Bergegas mereka masuk ke dalam rumah.
Meski merasa ada yang janggal, namun Rendra memutuskan untuk tetap biasa saja. Terlebih saat ini dia yakin kalau benar Sarma dibunuh berarti ada kemungkinan satu di antara mereka adalah pelakunya. Wih, pisang goreng kesukaan Sarma ini, ucap Rendra saat melihat dia membuka bungkusan gorengan dari dalam plastik. Sengaja Rendra berkata seperti itu, ingin sekali dia melihat reaksi dari kedua orang di depannya. Bener kamu, Ren. Ini kesukaan Sarma. Pade malah sudah hampir lupa. Keke, Pade. Ya, kamu sakit? Tanya Rendra. Dia harus berusaha untuk memancing kedua orang ini. Mungkin saat ini Rendra tak banyak memiliki petunjuk, namun melihat betapa dekatnya kedua orang ini dengan keluarganya membuat Rendra yakin kalau salah satu di antara mereka memiliki informasi penting. Enggak mas, lagi kurang enak badan aja, jawab dia. Rendra mengangguk, otaknya berpikir cepat. Kalau gitu kalian tidur di sini aja malam ini ya. Toh di luar juga hujan lebat. Ya toh Pade? Tanya Rendra tersenyum berharap. Dia tampak khawatir, entah apa yang difikirkannya hingga membuat ekspresinya begitu tegang. Sedangkan Pade Jatmiko begitu tenang. Weh jangan, kalau mau tidur di sini ya biar aku saja. Kalau tetangga lihat si dia tidur di sini, bisa dikira kumpul kebo. Keke Pade Jatmiko. Sementara itu, Rendra mendapati kening dia yang mengkerut. Sepertinya ia tak setuju dengan usulan bapaknya. Pade ini yang gak mungkin dong aku berbuat aneh-aneh sama dia. Lagi pula memangnya si dia ini belum punya calon suami? Tanya Rendra. Belum mas, ucap dia sambil menunduk. Kalau nikah sama aku mau gak? Ceplos Rendra. Sontak Pade Jatmiko terbatuk tersedak pisang goreng yang baru saja ia kunyah. Astagfirullah pak, pelan-pelan dong, kata dia sambil menepuk punggung bapaknya. Rendra, kamu itu jangan bercanda. Baru pulang sudah bikin Pade jantungan, kata Pade Jatmiko. Rendra terkekeh. Ya siapa tahu dia hanya mau. Toh kita sudah kenal dari kecil. Sarma juga pasti setuju, ya enggak? Gimana dia? Jawab Rendra santai. Dia tidak menjawab. Ia lebih terlihat ketakutan ketimbang malu saat Rendra mencoba untuk mengajaknya menikah. Hal yang sangat tidak lazim. Menurut Rendra, seharusnya wanita saat dilamar menunjukkan kesan malu. Terlebih Rendra tahu kalau selama ini dia suka padanya. Lah, kita bicarakan besok saja. Masih ada waktu panjang, kata Pade akhirnya. Malam itu, Rendra bersama Pade dan dia menghabiskan waktu untuk bernostalgia. Namun di sisi lain, Rendra juga memikirkan rencana bagaimana mengungkap kematian Sarma yang masih menjadi misteri. Tanpa terasa, malam sudah mulai larut. Beberapa jam yang lalu, Pade Jatmiko dan dia sudah pulang meninggalkan Rendra dalam keheningan rumah ini. Sudah beberapa jam pula, Rendra memikirkan semuanya. Ia membaca bolak-balik surat kaleng yang ia terima. Sarma, apa yang sebenarnya terjadi? Bisik Rendra pelan, namun seolah ada sesuatu yang lain. Suara samar yang masuk ke dalam telinga menjawab pertanyaan Rendra. Mas. Seketika Rendra terbangun dari tidurnya. Pandangannya langsung mengarah ke arah pintu. Ia sedang tidak berhalusinasi. Jelas barusan ia mendengar suara Sarma. Meski ketakutan, namun hasrat untuk menguak misteri kematian Sarma begitu kuat. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Rendra bergegas keluar kamar dan menuju kamar milik Sarma. Tepat saat berada di ambang pintu kamar Sarma, hatinya berdebar dengan keras. Dia sempat ragu untuk melangkah. Bayangan kematian Sarma begitu pekat muncul di pikirannya.
Rendra menahan nafas saat pintu kamar saudarinya ia buka. Gelap, tak ada pencahayaan, bahkan rasanya kamar ini memiliki aura yang begitu mencekam, membuat dadanya terasa begitu sesak. Secepat kilat, Rendra berjalan ke arah samping, mencoba untuk menghidupkan saklar lampu. Namun, saat ia menoleh ke samping, tubuhnya tersentak hebat. Dilihatnya, siluet orang tergantung tepat di atas kasur. Ketegangan di tubuh Rendra hilang seketika saat cahaya lampu menyinari kamar itu. Tak ada apapun, bahkan bayangan tadi juga hilang tak kemana. Rendra berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja. Bergegas ia melangkah ke meja di dekat jendela. Saat dia melewati kasur, bau anyir dan busuk masih terasa begitu pekat. Tepat di tempat itu, Rendra melihat jasad Sarma tergantung dan sudah membusuk. Rendra mulai mencari petunjuk. Dia paham betul dengan sifat Sarma. Ada kemungkinan Sarma menuliskan kesehariannya di salah satu bukunya. Namun setelah 2 jam mencari, Rendra tak menemukan apapun. Dia sadar jika pihak kepolisian tidak menemukan petunjuk di kamar ini, kecil kemungkinan ia pun tak akan mendapatkannya. Maka malam itu, Rendra memutuskan hal besar. Sesuatu yang gelap, yang bahkan tak pernah ia pikirkan selama ini. Pagi harinya, Rendra sudah bersiap. Kali ini, ia bakal mendekati dia terlebih dahulu. Mengingat dia sebagai teman dekat Sarma, ada kemungkinan ia mengetahui sesuatu yang lain. Kini Rendra sudah berdiri di dekat rumah Pade Jatmiko. Dia tahu kebiasaan dia. Pastinya perempuan itu bakal pergi ke pasar untuk membantu Pade Jatmiko berjualan. Sengaja Rendra tak mengetuk pintu. Justru ia bersembunyi tak jauh dari rumah itu. Benar dugaannya. Tak berselang lama dia keluar dengan membawa tas kantong kecil. Saat merasa aman, buru-buru Rendra berjalan ke arah belakang rumah. Dengan kemampuannya membuka pintu yang terkunci yang ia pelajari dari bapak, dengan mudah Rendra masuk ke dalam rumah itu. Rendra tahu dia tidak punya banyak waktu. Ada kemungkinan dia hanya mengantarkan makanan lalu pulang ke rumah. Saat ia menuju kamar, dia memeriksa satu persatu tempat yang menurutnya mencurigakan. Namun 15 menit berselang, nihil. Tak ditemukan apapun yang mencurigakan. Ceklek. Rendra panik. Dia mendengar suara pintu yang dibuka secepat kilat. Ia bersembunyi di bawah kasur. Jantungnya berdebar keras sekali. Berharap dia tidak menyadari keberadaannya. Yalah, udah mau sampai pasar kok ya kamu ketinggalan di sini, ucap suara dia saat terdengar suara gemerincing kunci. Rendra menahan nafas, menutup mulutnya agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun saat dia melihat ke atas, hatinya mencelos. Ada sesuatu yang aneh, sebuah buku kecil yang disimpan di bawah dipan. Pantas saja Rendra tidak menyadari kalau di bawah buku itu dijepit dengan kayu. Pasti orang yang memeriksa pun mengira kalau itu bagian dari dipan. Setelah merasa aman, segera Rendra mengambil buku itu dan berjalan keluar kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Rendra segera membuka buku itu. Tak ada halaman yang aneh. Semua isinya hanya memperlihatkan foto Sarma dan dia semenjak kecil. Semua tampak normal. Mengingat persahabatan antara Bapak dan Pade Jatmiko, namun Rendra juga menyadari ada yang aneh. Ada satu lembar kertas yang disobek, hanya meninggalkan 2 buah kata yang tak utuh, Sar dan Mat. Rendra yakin kata Sar berarti Sarma, sedangkan Mat berarti mati. Benar dugaannya, dia mengetahui sesuatu. Rendra berpikir keras.
Bagaimana cara ia mengungkap ini semua? Petunjuk ini terlalu kecil, bahkan dia yakin dengan perjalanan keluarganya dan juga keluarga Pade Jatmiko, buku harian ini adalah hal yang lumrah untuk sebuah persahabatan. Otak Rendra buntu. Ia tak bisa menemukan apapun yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Lantas, Rendra berjalan kembali ke kamar Sarma. Sekali lagi, ia mencoba mencari petunjuk, namun sial tak ada apapun. Rencana yang sudah ia susun pun buyar. Semua terasa mandek, tak ada jalan keluar. Sarma, apa yang harus aku lakukan? Ucap Rendra frustasi. Dia bangkit, mulai berjalan ke arah kasur, tempat di mana ia melihat jasad Sarma ditemukan. Hingga saat ia melihat ke atas, hatinya mencelos. Tak menyadari selama ini bahwa tali yang menggantung Sarma itu masih terikat di atas sana. Buru-buru, Rendra mengambil kursi. Ia berusaha untuk mengambil tali tambang yang sudah terikat selama setahun ini. Apa harus seperti ini? Ucap Rendra lirih. Ia mengamati tali tambang itu, foto Sarma, surat kaleng, dan kertas koran yang sudah menguning. Dengan keputusan berat, segera Rendra menghubungi teman yang mungkin bisa membantunya menguak tabir misteri ini. Sore itu, Rendra duduk di bangku taman kota, menunggu seseorang yang mungkin bisa membantu untuk memuluskan rencananya. Hingga terlihatlah satu laki-laki yang setahun ini tak dilihatnya, wajahnya masih sama, terlihat tengil, tak punya wibawa. Mana? Tanya Rendra saat Wahjo duduk di sampingnya. Setahun tidak ketemu, otakmu masih tidak waras. Buat apa sih? Tanya Wahjo penasaran. Segera Rendra menjelaskan rencananya. Stres, gak mau aku, mati sana, bentak Wahjo tak setuju. Ayolah Jo, sudah setahun ini aku mencari petunjuk. Kamu tahu kan, Sarma itu adalah segalanya untukku. Pintar Rendra. Aku pikir kamu itu minta air bekas jenazah untuk penelitian soal bakteri atau apalah. Tapi kalau untuk ritual manggil setan, enggak mau. Kata Wahjo sudah hampir berdiri. Rendra menahan Wahjo. Ia langsung menceritakan semua petunjuk dan kejanggalan yang ia miliki. Sebentar. Selama ini, Pade Jatmiko sama dia itu kan baik sama keluargamu. Bahkan, Pade Jatmiko juga yang merawat kalian saat kedua orang tuamu meninggal. Jadi nggak logis dong kalau mereka pelakunya, kata Wahjo. Justru karena mereka dekat dengan kami, itu masalahnya. Aku nggak punya petunjuk lain selain mereka, bantah Rendra. Wahjo di sini tampak bingung sekaligus penasaran dengan informasi yang diberikan oleh Rendra. Rendra yang paling ganteng sedunia. Kamu tahu, pasti ada bakteri di tubuh manusia yang sudah meninggal. Nah, kalau kamu minum air ini, lah mending kalau cuma diare, kalau is dead, mati. Lah aku yang bisa jadi tersangka, kata Wahjo cemas. Rendra tersenyum simpul. Memang reaksi inilah yang diharapkan olehnya. Bagaimanapun juga, ia tak bisa melakukan rencana ini seorang diri. Pintar, ayo ajak Rendra. Kemana? Tanya Wahjo bingung. Kita ke kuburan Sarma. Bantu aku menuntaskan semua ini, ucap Rendra penuh kemenangan. Dia tahu Wahjo yang berprofesi sebagai pemandi jenazah tak akan mudah gentar jika hanya melihat penampakan. Setidaknya ia sudah terbiasa dengan mayat. Dan umpat Wahjo, namun ia tak bisa menolak permintaan dari Rendra, sahabat masa kecilnya. Kali ini Rendra membawa Wahjo pergi ke pemakaman. Suasana senja berias rintik gerimis tak membuat langkah kaki mereka terhenti. Ayo buruan, mau hujan ini, pinta Wahjo. Sebentar, aku lupa deh, makam Sarma di mana ya? Jawab Rendra yang terus mencari keberadaan makam Sarma. Lupa atau nggak tahu, gerutu Wahjo.
Hingga 10 menit berselang, akhirnya Rendra menemukan makam adik perempuannya. Makam itu tampak terawat, beberapa bunga kecil cantik tampak tumbuh subur di atas makam. Setitik rasa sakit muncul saat menyadari jasad Sarma terkubur di bawah sana. "Ren," kata Wajo memberikan isyarat ke arah pohon besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Rendra menengok sekelebat. Ia pun melihat ada bayangan samar yang tengah mengamati mereka. "Ayo," ucap Rendra bangkit, mengambil segenggam tanah di atas makam Sarma. Bergegas, Rendra memimpin berjalan. Perasaannya tak enak semenjak kehadiran orang tadi. "Siapa yang menurutmu?" tanya Wajo. "Ya kalau tidak pada dia, siapa lagi? Kita harus cepat sampai rumah. Ada benda yang ingin kuambil," kata Rendra buru-buru. Wajo sebetulnya bingung dengan maksud Rendra, namun ia menyimpan pertanyaan itu. Sesampainya di rumah, tampak Rendra langsung masuk ke dalam kamar Sarma. Wajo yang di belakangnya awalnya tak paham, namun saat melihat tali tambang pendek, foto Sarma yang diikat, serta tulisan di selembar kertas kusut, hatinya mencelos. "Dapat dari mana tali itu?" tanya Wajo. Penasaran, dia yakin itu adalah tali yang digunakan untuk Sarma bundir. "Masih ada di atas itu, masih terikat di balok kayu," jawab Rendra polos. Namun ada yang membuat Wajo berpikir. Kepalanya menatap pergantian antara balok kayu dan seutas tali tambang itu. "Aku bingung ya, gimana Sarma naik ke sana ya? Pakai tangga?" tanya Wajo. "Maksudnya?" "Lah iya, coba bagaimana Sarma naik ke sana, ngiketin tali itu, terus gantungin dirinya dengan tangan dan kaki terikat. Apa dia pernah belajar sirkus?" tanya Warjo kebingungan. Begitu tersambar petir, kesadaran Rendra muncul secara tiba-tiba. Pikirannya kembali ke masa lalu. Masa di mana ia menemukan Sarma. Jelas dalam ingatannya tak ada tangga atau pijakan apapun. Ini membuktikan semuanya. "Ren," tanya Wajo. "Goblok, harusnya aku menyadari itu semua. Kenapa gak kepikiran? Jelas ini adalah kasus pembunuhan. Tidak mungkin Sarma selihai itu dalam hal memanjat," kata Rendra penuh kemenangan. "Lah ya itu yang aku pikirkan. Sekarang aku juga yakin kalau Sarma itu bukan mati karena bundir. Andaikan waktu itu kamu setuju untuk dilakukan otopsi, pasti kasus ini bakal jauh lebih mudah dong," kata Wajo. Rendra menatap Wajo bingung. Sejak kapan dia memutuskan untuk tidak melakukan otopsi pada jasad Sarma? "Aku nggak inget deh. Memang aku ngelarang itu," kata Hendra menerawang. "Hah? Serius kamu nggak yakin?" tanya Wajo. Namun Rendra tak menjawab. Pikirannya meluncur pada satu orang. Dia ingat dengan jelas saat setelah ia menemukan jasad Sarma, ia begitu linglung dan tak mampu melakukan apapun. "Pak Dejat Miko," ucap Rendra. "Loh, maksudmu apa?" "Ya, Pak Dejat Miko yang melarang untuk dilakukan otopsi. Dia adalah waliku dan Sarma. Pasti dia orangnya," kata Rendra mulai emosi. Wajo mulai paham sekarang. Ia pun tak menyangkal itu semua. Memang semenjak kematian kedua orang tua sahabatnya itu, Pade Jatmikola yang menjadi wali mereka. "Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Mau lapor polisi?" tanya Wajo. Rendra menggeleng. "Tidak, kita tidak punya cukup bukti. Itu hanya akan memperparah hubunganku dengan mereka. Kita lakukan ritual pemanggilan arwah sabdo mayit," ucap Rendra lirik spontan. Bulu kuduk Wajo meremang dengan hebat. Kata terakhir yang diucapkan Rendra itu membuat nyalinya benar-benar menciut. "Hari ini tepat hari kelahiran Sarma. Kita lakukan tepat pukul 12 malam. Sekarang mana air jenazah yang kuminta?" tanya Rendra. Wajo di sini tidak langsung memberikan. Tangannya terkepal kuat memegangi botol kecil di saku jaketnya. "Ren, kamu serius mau melakukan ini?" tanya Wajo. "Terus gimana lagi? Aku hanya ingin melihat apa yang terjadi sebelum Sarma meninggal. Setelah itu, baru kita pikirkan rencana selanjutnya."
Tolong, kata Rendra penuh emosi. Wajo mengembuskan nafas kasar. Dia tahu perasaan Rendra saat ini terlebih. Ia juga punya adik perempuan. Perlahan, Wajo memasukkan tangannya ke kantong jaket, mengambil sebotol kecil air bekas jenazah yang ia ambil pagi tadi. Matur nuwun. Sekarang kita tunggu tengah malam, ucap Rendra sambil menerima botol kecil itu. Waktu berlalu dengan cepat. Semua persiapan sudah dilakukan, bahkan hampir sebagian lampu rumah dimatikan, terkecuali kamar Sarma. Siap, Jo. Tugasmu hanya melihat. Apapun yang terjadi denganku, jangan mengganggu, terkecuali aku menggila atau kesurupan entitas lain. Segera panggil Pak Dejatmiko. Aku yakin dia mau membantu. Aku hanya ingin mengungkap kebenaran, kata Rendra dengan pandangan tajam menusuk. Wajo menghembuskan nafas kasar, lalu ia membuka pintu kamar Sarma. Rendra yakin tujuan Wajo agar ia bisa mudah pergi jika terjadi sesuatu, dan Rendra pun tak mempermasalahkan itu semua. Siap, tanya Rendra. Wajo mengangguk, lalu mematikan lampu di kamar itu. Sedangkan Rendra menyalakan lilin di depannya. Posisi Rendra duduk bersila. Entah apa yang dirapalkannya, Wajo tak bisa mendengar dengan jelas. Lalu Rendra mengambil potongan kain putih milik Sarma. Ia celupkan ke dalam mangkuk kecil berisi air bekas mandi jenazah yang sudah dicampur dengan tanah kuburan Sarma. Wajo melihat dengan ngeri. Bulu kuduknya meremang hebat saat Rendra membasuh potongan tali gantung Rahmat dengan kain basah. Tanpa diduga, Rendra mengikat tali itu ke lehernya. Lalu ia duduk sebentar dan kembali merapalkan mantra, entah apapun itu. Kemudian, hal yang paling menjijikan adalah Rendra mulai mengangkat makhluk kecil itu dan mulai meminumnya. Seketika, udara di dalam kamar menjadi begitu dingin, aneh tapi nyata. Wajo bahkan merasakan embusan angin yang cukup terasa. Rendra hanya duduk diam. Nyala api yang berasal dari lilin di depannya itu tiba-tiba bergerak dengan cepat. Rendra fokus dengan mantra yang ia dapatkan setahun belakangan saat mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan sosok Sarma. Semakin lama, Rendra masuk ke dalam fokusnya, bahkan ia merasakan sekelilingnya mulai menghilang. Perlahan, ia mendengar suara gaduh di sekitarnya, seperti suara orang-orang yang histeris. Rendra sadar ia sedang kembali di mana ia menemukan jasad Sarma di kamar itu. Sedangkan Wajo mulai ketakutan. Memang benar, ia terbiasa dengan mayat, namun tidak dengan hal seperti ini. Tiba-tiba saja lilin itu mati dengan sendirinya. Mas, Ucap suara tak asing di depan Rendra, tak bisa menahan. Rendra membuka matanya. Ia berharap sosok Sarma sudah hadir di depannya. Sarma, ucap Rendra. Dalam kegelapan, ia tak bisa melihat dengan jelas sosok itu. Yang ia tahu, Sarma sedang berdiri memunggunginya, menghadap ke arah jendela. Tes. Rendra kembali menghidupkan lilin. Ia menoleh ke arah pintu, yang ternyata sosok Wajo sudah tidak ada di sana lagi. Sarma, kamu pulang Sarma? Tanya Rendra sekali lagi. Nyala api lilin kembali padam, lalu kembali menyala. Namun tiba-tiba saja sosok Sarma sudah berada di samping Rendra. Wajahnya begitu dekat, seperti dalam ingatan Rendra. Wajah gadis itu begitu sendu. Belum lagi tali yang mengikat di lehernya. Rendra sejenak menutup matanya. Meski nyalinya menciut, namun ia harus tetap meneruskan ritual ini. Siapa? Siapa yang sudah melakukannya? Tanya Rendra. Sosok Sarma tersenyum mengerikan. Dia bangkit, lalu berjalan ke arah jendela, memunggungi Rendra. kamu tahu mas, siapa yang membunuhku? Kata Sarma. Tolong katakan Sarma, pinta Rendra. Tubuh Sarma diam,
Lalu perlahan, kepalanya berbalik ke belakang dengan posisi tubuh tetap menghadap jendela. Sobekan kertas yang hilang. Ucap Sarma sambil membelai pipi Rendra dengan lembut. Mereka yang melakukannya. Ucap Sarma. Siapa? Tanya Rendra sekali lagi, menahan takut saat rasa dingin menempel di pipinya. Mereka yang kau anggap saudara. Dia yang menginginkanku menjadi istrinya. Lanjut Sarma. Rendra tersentak. Dia kembali sadar, tubuhnya sudah penuh dengan peluk. Kini dia tahu semuanya. Benar dugaannya, Pade Jatmiko dan dialah yang sudah membunuh Sarma. Namun Rendra juga memahami satu lagi. Satu orang yang tak pernah ia pikirkan selama ini. Orang yang selalu meminta kepadanya untuk dijodohkan dengan Sarma. Jo, panggil Rendra. Tak ada sahutan. Saat ia menoleh ke belakang, sosok Wajo sudah tidak ada di sana. Buru-buru Rendra melangkah. Saat berada di ambang pintu, dia melihat cahaya dari kamar tidurnya. Jo, panggil Rendra saat mendapati Wajo sedang berdiri memunggunginya. Wajo berbalik, wajahnya pucat ketakutan. Berhenti, berhenti, ucap Wajo. Apa yang kamu lakukan? Kenapa? Kenapa kamu bantu mereka? Tanya Rendra penuh emosi. Wajo tanpa kebingungan. Loh, apa maksudmu, Ren? Justru aku yang harus bertanya. Apa yang sudah kamu lakukan, besar? Umpat Wajo. Jangan mengelak. Aku sudah tahu. Kamu, Pade Jatmiko dan dia yang sudah membunuh Sarma. Kata Rendra penuh penekanan. Dan jangan sembarangan, minggir, kata Wajo. Namun Rendra sudah bergerak. Dia langsung memukul Wajo dengan keras. Tak sempat menghindar, Wajo langsung jatuh terpuruk di lantai. Buh. Kembali Rendra melayangkan pukulan membabi buta ke arah Wajo. Sialnya, hujan lebat di luar sana menyamarkan suara teriakan Wajo untuk meminta tolong. Mati, mati, modar, umpat Rendra tak bisa menahan diri. Andai dia tahu kalau sahabatnya ini bisa bermuat demikian, maka sudah sedari dulu ia bakal membunuhnya. Goblok, umpat Wajo sekuat tenaga sambil mendang perut Rendra. Rendra terpental ke belakang, punggungnya sampai membentur lantai dengan keras. Merasa Rendra sedang kesakitan, Wajo berusaha untuk bangkit dan pergi dari tempat itu. Namun belum sempat ia sampai di ambang pintu, Rendra sudah bangkit. Ia kembali memukul belakang kepala Wajo dengan keras. Seketika Wajo merasa kepalanya begitu pusing dan semuanya menjadi gelap. Wajo terbangun. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Ada yang mengikat tangan dan kakinya dengan kuat. Pestangi, sudah bangun? Tanya Rendra. Wajo menatap Rendra yang kini sudah duduk di kursi kamar Sarma. Lepas, bajingan, pembunuh, ucap Wajo. Pembunuh? Bukannya kamu yang pembunuh, kata Rendra. Wajo berusaha untuk bangkit dan melepaskan ikatannya, namun bukan merasa iba. Justru Rendra tersenyum menyeringai. Tahu kan? Tahu kan sekarang bagaimana rasanya jadi Sarma? Bukankah kamu mau jadi suaminya? Tanya Rendra. Brengsek, pas, tolong, teriak Wajo. Percuma, hujan di luar bakal menyamarkan suara kita. Dan sekarang aku tanya, kenapa kamu membunuh Sarma? Tanya Rendra. Bukan aku yang membunuh Sarma, ucap Wajo. Namun belum sempat ia meneruskan ucapannya, Rendra sudah kembali memukul mulut Wajo begitu keras hingga membuat beberapa giginya rontok. Jangan pernah sebut nama Sarma dengan mulut kotormu itu. Sebenarnya aku tidak butuh alasanmu. Semua sudah cukup jelas. Andai saja aku tahu kalau kamu yang membunuh Sarma, sudah dari dulu ku habisi engkau. Hanya karena Sarma menolak cintamu. Cih, ucap Rendra sambil meludahi wajah Wajo. Tadi jawaban dari Wajo, ia hanya mengerang kesakitan, mencoba menyemburkan darah dari mulutnya. Sekarang kita lakukan saja seperti saat kalian membunuh Sarma. Jadi bagaimana?
Kalau kamu juga merasakan hal yang sama, Jo, tanya Rendra. Wah, Jo menggeleng ketakutan. Wajah Rendra begitu bengis. Ia tak menyangka sahabatnya mampu berbuat demikian. Kini, Rendra keluar kamar. Ia menarik tangga sampai masuk ke dalam sarba. Wah, Jo yang melihat itu begitu panik. Dia tahu apa yang akan dilakukan temannya itu. Kini, tali itu sudah diikat di atas balok kayu. Lalu Rendra turun, kembali mengikat ujung tali itu ke leher Wajo. Setidaknya kamu bisa bersama Sarma setelah ini, ucap Rendra tanpa belas kasih. Stop, brengsek, lepaskan, kata Wajo. Terus berupaya untuk melepaskan ikatan, namun Rendra tidak peduli. Ia justru tersenyum simpul dan perlahan menarik tali di ujung satunya. Kini tubuh Wajo sudah terangkat separuh. Dilihatnya, air mata laki-laki itu mengalir dengan deras. Namun justru itu membuat Rendra semakin muak. Bak seorang yang sedang menimba air, ia lebih mempercepat tarikannya hingga saat kaki Wajo sudah hampir melayang. Rendra, berhenti, teriak pada Jatmiko. Rendra menoleh. Amarahnya kembali bangkit. Kini di hadapannya sosok dia dan Pade berdiri dengan beraninya. Mas Rendra, berhenti ya mas, kata dia lembut. Hah? Berhenti? Aku bakal berhenti kalau kalian semua sudah mati, sembur Rendra. Bukan kami mas, bukan kami yang membunuh Sarma, bukan kami, ucap dia mulai berkaca-kaca. Bohong. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu. Bahkan di buku harianmu, aku sudah tahu Sar dan Mat. Kalian sudah merencanakan semuanya kan? Apa salah Sarma? Teriak Rendra tak terkendali. Dia sedikit menarik tali tambang hingga membuat Wajo semakin tertarik ke arah atas. Nafas dia memburu. Ia tidak boleh gegabah. Jangan sampai malah membuat Rendra makin menarik tali itu. Terlebih saat ini Rendra juga mengacungkan pisau ke arah mereka. Mas, kamu mau tahu kebenaran kan? Kamu mau tahu? Semuanya ada di sini, ucap dia sambil mengangkat sobekan kertas dan satu buku harian. Rendra tidak menjawab, matanya nyalang menatap dia penuh kebencian. Dia mulai mengangkat secari kertas yang ia pegang. Sarma, jangan putus asa. Apapun yang terjadi saat ini, aku akan membantumu. Mati itu bukan pilihan. Biar aku yang bicara sama Mas Rendra, kata dia membaca tulisan di secari kertas yang ada di tangannya sambil kakinya menyenggol kaki milik bapaknya, mengisyaratkan sesuatu. Rendra masih diam, tak menjawab apapun. Bukan kami yang membunuh Sarma, Mas. Tapi kamu yang sudah membunuh Sarma, lanjut dia. Deng. Rendra tersetak. Ada sesuatu yang melintas di kepalanya begitu cepat. Pembohong, aku tahu kalian yang membunuh Sarma, jerit Rendra menggila. Ia kembali menarik tali tambang di tangannya, membuat tubuh Wajo terangkat. Kini hanya tinggal ujung kakinya yang menapak. Sadar mas, sadar. Aku yakin kamu gak bermaksud membunuh Sarma, tapi obsesimu untuk melindungi Sarma itulah yang membuatmu melangkah begitu dalam, ucap dia mengusap air matanya. Bohong, kalian bohong. Bukan aku yang membunuh Sarma, kata Rendra histeris. Semua ada di sini mas, di buku harian ini. Semua ditulis sama Sarma, kata dia sambil melemparkan buku kecil itu ke arah Rendra. Sepersekian detik, Rendra menoleh ke arah bawah. Mendapat kesempatan, Pade Jatmiko langsung menghambur ke arah Rendra. Bung! Keduanya tersungkur. Mereka berdua bergulat dengan seru. Bahkan dia ikut berlari ke arah Rendra, berusaha melepaskan pisau yang digenggam oleh orang itu. Aduh! Teriak dia saat pisau itu mengenai tangannya. Namun ia tak peduli. Ia langsung bangkit, berusaha membebaskan Wajo yang sudah sekarat. Boom! Dia menoleh. Dia melihat bapaknya sudah tersungkur, bergerak lemah di sisi Rendra yang sudah berdiri dan hampir menginjak kaki bapaknya. Mas, berhenti, jerit dia.
Rendra hanya memalingkan kepala sesaat, lalu kembali mengangkat kakinya. Waktu dia tak banyak. Jika Rendra menginjak dada bapaknya, tamatlah sudah. Tas! Rendra memekik kesakitan. Ia mundur beberapa langkah saat pisau yang dilempar oleh dia menusuk pahanya. "Kamu," kata Rendra. Sudah mas, sudah. Berhenti. Jangan jadi pembunuh lagi. Baca buku itu mas, tolong. Setelahnya kalau kamu mau membunuh kami, bunuh. Isak dia. Mencoba menolong bapaknya. Rendra menatap dia, lalu mengambil buku kecil yang dilemparkan wanita itu. Kepalanya menunduk, membaca tiap kata, hingga perlahan air mata Rendra keluar. Dia menatap ketiga orang di depannya. Pandangannya sayu. "Sarma," ucap Rendra. Sekarang kamu ingat, bukan kami yang membunuh Sarma, mas, tapi kamu. Kamu yang terobsesi dengan Sarma, adikmu sendiri. Isak dia. "Ren, bukan aku yang membunuh Sarma. Semua bukti juga ada di kamarmu," ucap Wajo lirih. Rendra bergerak mundur. Punggungnya menyentuh dinding sampai tubuhnya merosot. Ingatan demi ingatan muncul. Hari di mana dia marah besar dengan Sarma karena memiliki hubungan dengan Wajo. Hari di mana Rendra memaki dan memukul Sarma karena tidak mau menuruti perintahnya. Hari di mana Rendra marah karena Sarma tidak mau menikah dengannya dan memilih mengabaikannya. Dan hari di mana Rendra mengikat tangan dan kaki Sarma saat mengetahui kalau adiknya akan pergi meninggalkannya. Rendra bergerak. Ia berjalan sempoyongan, menahan rasa sakit di kakinya. Saat tiba di kamarnya, Rendra melihat banyak sekali foto Sarma, bahkan beberapa foto yang menampilkan Sarma tanpa busana sama sekali. Kini Rendra sadar dan ingat sepenuhnya, bukan mereka yang membunuh Sarma, melainkan dirinya sendiri. Kakak kandung yang tega membuat saudari perempuannya tersiksa. Malam itu, semua misteri terpecahkan tanpa perlawanan. Rendra meminta dia untuk mengikatnya. Begitupun dia. Ia menceritakan bahwa setelah jasad Sarma ditemukan, Rendra tiba-tiba menghilang entah kemana. Hanya Pak Jatmiko dan dia yang tahu bahwa semua kejadian ini merupakan ulah Rendra yang ternyata mengalami gangguan mental. Namun, karena rasa sayang Pak Jatmiko yang terlalu besar kepada Rendra, ia tidak menceritakan apapun pada siapapun. Bahkan, dialah yang menolak untuk dilakukan otopsi pada jasad Sarma. Bahkan Wajo memberikan kesaksian saat mereka melakukan ritual sabdo mayit. Dia justru melihat sosok Sarma yang memintanya untuk membongkar lantai di bawah kasur kamar Rendra. Sosok yang menemui Rendra. Entahlah, mungkin itu hanya bagian halusinasi yang Rendra ciptakan sendiri. Kini kebenaran sudah terungkap. Kematian Sarma tak pernah hilang, hanya memberi pelajaran tentang cinta dan kasih sayang kakak kepada adik perempuannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netra Kala. Waduh, ini plot twist banget ya, bener-bener nggak nyangka banget endingnya. Ternyata Rendra yang sedari awal ini bagaimana penasaran ya dengan kematian dari adiknya yaitu Sarma. Dia berusaha mencari siapa sih sebenarnya pembunuh Sarma, dan dia curiga nih sama orang terdekatnya di situ, Pak Jatmiko, dan juga dia anaknya. Tapi ternyata endingnya bener-bener gak nyangka ya teman-teman ya. Tadinya sih juga arahnya nih, wah ini jangan-jangan Wahjo nih, oh jangan-jangan ini nih. Ternyata dia sendiri, Rendra sendiri yang telah membunuh adiknya yaitu Sarma. Dan ternyata di ending baru diketahui bahwa sebaliknya Pak Jatmiko, dia dan juga Wajo itu sudah melindungi, karena saking sayangnya, terutama Pak Jatmiko ya, sudah saking sayangnya sama Rendra, dia melindungi Rendra dan menutupi fakta sebenarnya bahwasanya Rendra adalah pembunuhnya. Dan di sini ternyata Rendra baru diketahui di ending
dia memiliki gangguan mental ya teman-teman ya. Dan di sini dia justru terobsesi dengan adik kandungnya sendiri. Wah, ngeri banget ya. Aduh. Dan itu terbuka ya pada saat ritual sabdo mayit dilakukan. Ternyata apa yang dilihat Wahjo itu adalah sosok Sarma yang memberitahu ada apa di dalam kamarnya Rendra. Disuruh bongkar tuh yang ada di dalam, di bawah rajangnya. Pas dibongkar ternyata di situ banyak dokumentasi foto-foto Sarma, dan banyak sekali yang enggak, Nabi bilang menjalik tanpa busana ya teman-teman ya. Jadi bener-bener dia terobsesi. Tapi ya gitu, karena dia punya gangguan mental, dia lupa sama semuanya. Justru dia menyalahkan orang lain. Dan kalau menurut saya pribadi ya, ini di luar kisah, harusnya Pak Dejatmiko tetap melaporkan hal ini. Karena ditakutkan nanti ya Rendra ini akan melukai orang lain. Pantesan dia itu pas diajak nikah takut. Jadi bukannya malu atau gimana, takut. Padahal selama ini dia suka tuh sama Rendra. Tapi ketika dia mengetahui faktanya bahwasanya Rendra memiliki gangguan mental, ya takut. Siapa yang nggak takut ya kan? Dan di sini memang teman-teman, gangguan mental seperti apa yang dialami Rendra dalam kisah ini mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Tapi memang hal-hal seperti ini nggak terlihat secara kasat mata ya teman-teman ya. Kadang orang itu terlihat normal, terlihat biasa saja, tapi nggak ada yang tahu di baliknya itu semua ada sesuatu yang hitam, yang kelam, yang tersimpan. Ya walaupun ada juga yang udah kelihatan ya. Jadi tapi itu malah justru aman. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih Netra Kala akhirnya ya teman-teman. Netra Kala tampil juga kisahnya di Lo Bercerita nih. Jadi selama ini kan di entry ya, karena memang Netra Kala ini terkenal dengan kisah-kisah seriesnya yang keren-keren. Tapi alhamdulillah request saya dikabulkan untuk Mas Netra, isi dong di Lo Bercerita. Alhamdulillah dikirimin juga. Terima kasih, dan semoga ini menjadi awal supaya kedepannya juga kisah-kisah dari Netra Kala bisa lebih banyak lagi di channel Ilo Bercerita. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.